Meski awal tahun ini bakalan launching seri flagship terbaru dari Samsung, tapi bukan berarti flagship pendahulunya udah ketinggalan zaman kayak smartphone ini yang dari segala sisi masih juara. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus, smartphone flagship dari Samsung di tahun 2019 ya. Yap, artinya umurnya ini udah menginjak 3 tahun dan apakah masih worth it buat dibeli sekarang? Buat harga sendiri Samsung Galaxy S10 Plus ini udah nggak ada barang barunya lagi. Untuk yang second sendiri ini aku dapetin dengan harga tuh 4,6 juta buat unit inter atau luar negeri. Sementara buat unit Sein atau yang resmi Indonesia ini harganya masih di sekitaran 5,8 jutaan. Yap, gapnya bisa 1 juta lebih, tapi keduanya sama-sama second yang jelas kalau ada kerusakan kalian tetap bakal sama-sama ngeluarin duit buat servisnya. Jadi saranku sih ambil unit internya aja ya kalau kalian emang tertarik sama nih HP dan pastiin seller tempat kalian beli itu bisa dipercaya. Kalau buat desainnya sendiri untuk tahun 2022 ini HP nggak bisa dibilang ketinggalan zaman. Desainnya ini unik dan udah jadi ciri khas S10 series yang frame kameranya ini memanjang ke samping atau horizontal. Untuk material bodinya ini itu berbahan kaca dengan proteksi yang namanya Gorilla Glass 5. Udah cukup kuat lah buat melindungi bodi belakang di smartphone ini. Kalau untuk framenya sendiri ini pakai material aluminium yang di sisi atas terdapat lubang mic dan SIM tray slot yang jenisnya ini single SIM plus 1 slot micro SD. Terus di sisi kanan ada tombol power, di sisi kiri ada tombol volume dan tombol Bixby, serta di bagian bawah ini kita masih bisa nemuin lubang jack audio 3,5 mm, lubang charging USB-C, lubang mikrofon dan grill speaker bawah yang jenisnya ini udah stereo di mana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Nah, kalau untuk urusan layar, Samsung Galaxy S10 Plus ini punya layar berpanel Dynamic AMOLED, resolusinya ini 2K atau WQHD+, dan punya luas layar di 6,4 inci, serta udah support konten HDR10+. Bodi pakai nonton jelas ini masih enak banget. Kualitas panel Dynamic AMOLED-nya ini emang nggak bisa bohong ya, meski ini HP umurnya udah 3 tahun. Mungkin yang kelihatan jadul di sini dari refresh rate-nya aja, yang mana ini masih 60 Hz. Yang kelihatan lah kalau ini tuh HP lama. Oh ya, karena ini pakai panel Dynamic AMOLED, tentunya di sini ada always on display ya, yang bisa nampilin notifikasi saat kondisi layar mati. Terus selain itu ada juga fingerprint yang udah ada di dalam layar, yang kecepatan bacanya sih nggak terlalu spesial, tapi paling nggak udah cukup cepet lah kalau dibandingin sama smartphone mid-range zaman sekarang. Oke, next kita bahas soal performanya. Jadi karena ini unit yang aku pegang adalah unit Inter, jadinya chipset yang dipakai adalah Snapdragon 855. Tapi kalau kalian beli yang unit Sein atau yang unit resmi Indonesia, kalian bakal dapat yang chipsetnya itu pakai Exynos 9820. Kalau dari segi performa sih jelas yang Snapdragon ini lebih powerful ya. Buat sampai sekarang pun chipset ini masih terhitung chipset yang ngebut jika dibanding chipset Snapdragon seri 700 yang sering dipakai smartphone mid-range. Skor Antutunya di sini aku ngecek dan buat hasilnya ini bisa tembus 500.000 yang tandanya emang ini HP tuh secara performa ini masih layak banget buat tahun 2022. Main game Mobile Legends ini bisa pakai settingan ultra dan high frame rate mode on. Aman. Main ML di sini aku juga nggak ngalamin kendala ya yang berarti dan overall performanya buat main game seringan ini itu udah oke banget. Terus PUBG Mobile di sini juga bisa pakai settingan rata kanan nih, mau HDR Extreme atau Ultra HD Frame Rate Ultra ini juga oke. Cuma di sini yang jadi kendala saat main game PUBG Mobile di sini setelah setengah jam itu suhunya lumayan anget cenderung ke panas. Ya mungkin ini karena bodinya yang tergolong tipis jadinya cooling sistemnya kurang oke. Apalagi bodinya ini kaca kan ya, jadinya panas itu cepet banget nyebarnya. Nah, apalagi kalau buat main Genshin Impact, 10 menit pertama sih aman-aman aja. Cuma setelah 10 menit nih HP itu kerasa panas ya. Aku saranin sih kalian main pakai case tambahan ya, atau misal cooler ekstra supaya tangan tuh tetap kerasa nyaman. Kalau buat baterainya sendiri, ini HP tuh punya kapasitas 4100 mAh yang nggak bisa dibilang gede. Ini sekedar cukup aja kalau kebutuhan kalian di smartphone ya cuma yang ringan-ringan aja. Tapi kalau misal kalian doyan main game, siap-siap aja temenan sama yang namanya charger atau power bank.
Untuk kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 15 watt yang secara angka emang kecil, tapi buat ngecas ini menurutku udah lumayan cepet kok. Bisa isi sampai penuh dalam waktu 1,5 jam aja. Untuk urusan fitur, S10 Plus ini tergolong lengkap ya dengan punya NFC, heart rate monitor, wireless charging, Samsung DeX juga ada, dan udah punya hampir segalanya lah sebagai statusnya yang di tahun 2019 adalah smartphone flagship. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Jadi untuk kamera, Samsung Galaxy S10 Plus ini dibekali dengan setup triple kamera di mana ada kamera utama beresolusi 12 megapiksel, kamera telefoto 2 kali optical zoom 12 megapiksel dan kamera ultrawide 16 megapiksel. Sementara itu untuk di bagian depannya ini ada dua buah kamera di mana ada kamera utama beresolusi 10 megapiksel dan yang satunya lagi ini bukan ultrawide ya, tapi ini depth sensor 8 megapiksel yang fungsinya kalau yang belum tahu ini tuh buat dapetin informasi tambahan yang biasanya dipakai untuk ambil foto bokeh biar hasilnya ini nggak ngaco. Untuk hasilnya menurutku masih terbilang oke banget buat tahun 2022. Ya HP 4 jutaan dapat kualitas kamera begini sih udah oke banget ya, dan nggak bisa komplain juga karena harga secondnya udah termasuk murah. Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy S10 Plus. Direkam menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Ini kita bisa pindah-pindah lensa ya, dari lensa utama, ini sekarang ultra wide. Yang ini 2 kali optical zoom. Kita balik lagi yang ke utama, seperti ini. Ini buat tahun 2022 masih oke sih, masih lumayan oke lah. Meskipun nggak kayak flagship zaman sekarang, tapi paling nggak hasilnya udah cukup oke buat sekedar ngevlog gini misal. Oke, meskipun udah ada OIS-nya dan hasil perekaman sebelumnya oke, tapi di sini ada hasil perekaman menggunakan stabilisasi tambahan yang pastinya hasilnya lebih oke. Cuma di sini nggak bisa pindah ke lensa ultra wide ya. Ini cuma di lensa utama aja. Hasilnya seperti ini. Oke. Gimana buat kualitasnya? Sekarang kita coba ajak lari. Oke, ini contoh perekaman video kamera depannya Full HD 30 fps juga. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa menilai untuk kualitasnya apakah masih oke atau enggak buat tahun 2022. Kelihatannya sih masih oke ya. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, HP ini tuh wajib banget ya masuk list pertimbangan kalian yang pengen HP dengan feels flagship, fitur lengkap, dan harganya nggak nyampe 5 juta. Tapi ingat, nggak ada garansi panjang sama HP beginian, jadi yakinin diri aja dulu sebelum beli HP mantan flagship kayak si Samsung Galaxy S10 Plus ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.